Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris Channel. Hari ini kita akan melakukan tutorial lagi untuk melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu dukung channel kami supaya kami tersemangat dalam membuat konten-konten menarik, konten-konten tutorial, konten-konten mengedukasi, memotivasi, dan pastinya memberikan inspirasi pada kawan-kawan semua sehingga kita lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini. Dengan cara mudah sekali kawan-kawan, klik like, komen, dan subscribe serta nyalakan bunyi loncengnya supaya teman-teman semua tidak tertinggal konten-konten menarik dari kami. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses yang kemarin, yaitu pembuatan peta administratif dengan melengkapi data-data atribut yang sudah ada. Dan di sini kita sudah punya poligonnya, sehingga kita tinggal tambahkan kelengkapan-kelengkapannya seperti batas administratif, kemudian jalan, kemudian sungai, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita mungkin bisa buat batas administratifnya. Batas administratif bisa dibuat dengan cara digitasi dan dengan cara mengubah bentuk poligon ini menjadi garis. Cara mengubah poligon ini menjadi garis dengan cara klik Art Toolbox dan masuk ke Data Management Tools. Kemudian di sini ada banyak opsi dan kita cukup pilih yang fitur. Kemudian kita pilih fitur to line. Nah, fitur to line ini berfungsi untuk mengubah poligon menjadi line. Kemudian ketika kita ingin mengubah poligon menjadi titik, kita klik yang fitur to point. Dan ketika kita ingin mengubah dari garis menjadi area, kita tinggal pilih fitur to polygon. Nah, karena kita di sini untuk keperluan pembuatan batas administratif, kita klik fitur to line. Klik 2 kali, kemudian kita tarik area desa kewarisan by Dusun ini ke input fitur. Atau teman-teman bisa pilih yang di bagian sini dengan memilih desa kewarisan by Dusun. Nah, di sini. Tapi karena sudah kita masukkan, kita tinggal menyimpan output fitur kelasnya ke dalam folder yang sudah kita buat. Nah, di sini kita masukkan ke dalam peta administratif kewarisan. Di mana? Nah, di sini. Kita simpan dengan nama batas wilayah atau batas administratif. Mohon maaf, ini terjadi kendala karena mati lampu, jadi kita lanjutkan saja. Oh, sudah nyala. Wah, ini sepertinya listrik yang digunakan terlalu tinggi ya, sehingga listrik di tempat saya tidak kuat. Oke, kita langsung klik OK dan kita langsung klik OK. Nah, di sini akan terjadi proses pergantian dari fitur line ke fitur polygon ke line. Nah, jika selesai akan tertampil tanda centang. Nah, di sini sudah ada batas administratif yang sudah kita buat. Nah, file layer yang sudah kita convert ini kita hilangkan saja supaya lebih sederhana dalam kita melihat atau proses editing. Nah, coba kita hilangkan ini. Nah, di sini tuh sudah tertampil ya batas administratif yang ada di dusun, di desa kewarisan. Nah, kemudian kita edit untuk mengubah dan memberi nama batas-batas ini. Nah, kita klik open attribute tabel dulu dan kita tambahkan fitur tabel. Kita tambahkan kolom tabel baru dengan cara klik tabel option. Kita ulangi, klik tabel option, kemudian add field. Nah, kita beri nama batas. Kemudian kita ubah tipenya menjadi teks.
dan kita klik OK, maka akan tertambahkan batas administratif atau kolom batasnya, dan kita tinggal ubah ke atau kita beri nama ininya, batasnya. Kemudian kita pilih start editing dan kita pilih setiap batas yang ingin kita beri nama. Caranya cukup mudah ya, tinggal kita klik save dan kita tahan dan kita pilih lokasi yang akan kita beri nama. Nah, oke, sudah kita tandai semua. Nah, kemudian kita beri nama batas administratif yang di dalam desain ini dengan nama batas dusun. Kita klik fill kalkulator dan kita beri nama. Ingat harus ada tanda petik terlebih dahulu supaya nanti prosesnya dapat berjalan sukses. Batas dusun, dan diakhiri dengan tanda petik juga. Setelah itu klik OK, maka semua area yang sudah kita tandai akan muncul namanya, dan kemudian kita lanjut ke proses penamaan yang kedua, yaitu batas desa. Di bagian luarnya kita klik semua batas desa ini, jangan sampai tertinggal. Nah, ini sudah tertandai semua dan kita ganti dengan batas desa. Kemudian klik OK. Nah, sudah ternamai semua, tetapi masih ada line-line yang belum ternamai. Kita hapus saja karena itu line yang tertampal, jadi double gitu loh, karena sebelumnya kan ini dalam wujud atau dalam bentuk poligon ya, dan poligon itu kan otomatis area. Nah, area itu yang kadang setiap garisnya itu yang terubah jadi line itu akan tertumpuk jadi dua. Nah, di sini kita sudah tertandai semua. Kita klik delete selected. Kita klik. Nah, tetapi ada yang belum kita ini ya, kita beri nama. Nah, ini kita beri nama dulu, batas dusun. Kita klik OK dan kita pilih lagi. Nah, ini area yang ya harus cukup dihapus saja, soalnya nanti ketika tetap kita tampilkan nanti akan mengganggu ketika proses simbologi. Jadi nanti akan tertumpuk ini garis dan batas, jadi garisnya tetap lurus, dan sedangkan batas kan kadang ada tanda seperti garis titik-titik putus-putus dan seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat di kaidah pembuatan peta seperti apa jenis-jenis atau model batas desa, batas dusun, batas kecamatan, kabupaten, dan provinsi itu kan berbeda-beda. Kita coba sesuaikan dengan kaidah pembuatan peta seperti apa. Teman-teman bisa cek di BIG. Nah, di situ sudah ada kaidah pembuatan peta dan bagaimana kita dalam pemberian simbol dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah tertampil. Ketika kita ingin melihat batas administratifnya, kita coba simbologi dengan klik properties, klik kanan batas administratif, properties, kemudian kita lakukan simbologi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita tinggal pilih yang simbologi dan kategoris, kemudian kita pilih yang sudah kita namai tadi, kolom yang sudah kita namai, yaitu batas, dan klik add fill. Nah, di sini ada dua batas, batas dusun dan batas desa. Kita pilih simbolnya. Nah, batas desa, teman-teman mau pilih yang mana? Kalau saya biasanya garis putus-putus seperti ini. Kemudian mungkin untuk membedakan batas dusun mungkin ini lebih tebal ya. Dan kita klik OK, dan untuk batas dusunnya mungkin ya sama, cuman warnanya aja beda gitu. Warnanya mungkin kayak orange gitu ya. Klik OK. Nah, di sini sudah beda ya, karena nanti kita akan berikan juga batas kecamatan, batas
kabupaten kalau ada, kalau tidak ada mungkin cukup ini saja. Dan kita coba lihat, nah di sini, tapi ini masih tertampal juga dan batasnya belum terlihat secara penuh karena di sini ada outline-nya. Maka perlu kita hilangkan outline ini supaya lebih terlihat batas administratifnya. Nah, ini sudah tertampil dan hanya terlihat di warna area saja. Nah, seperti itu. Jadi kadang ini jika tidak cermat ini bisa kelupaan ya. Color. Klik OK. Nah, di sini sudah kita buat dan tinggal kita masukkan terkait fasilitas-fasilitas umum yang ada di dalam peta ini. Kita klik stop editing terlebih dahulu dan klik yes. Nah, jika teman-teman bingung soal bagaimana cara kita mengetahui batas kecamatan, kita mengetahui batas kabupaten, kita perlu memasukkan area dengan cakupan luas, misalnya area kabupaten Kebumen, area kecamatan Kutawinangun, itu seberapa luas sih? Kita bisa cek di data SHP yang sudah kita download dari Inagio Portal. Nah, di sini kebetulan saya sudah download datanya. Coba kita cek dari data Inagio Portal. Kita cek, dan ini saya sudah mengumpulkan cukup banyak terkait sampel-sampel yang ada, karena sudah cukup banyak juga dalam melakukan pembuatan peta di seluruh wilayah, bahkan seluruh Indonesia ya. Tapi ya belum semuanya kami lakukan. Nah, jika mungkin teman-teman tertarik untuk jasa pembuatan peta, mungkin bisa komen di bawah ini, atau nanti akan kami sertakan kontak person ya, sehingga teman-teman yang memiliki proyek kerja dan mungkin sedikit kesulitan dalam pembuatannya bisa hubungi kami. Tapi jika teman-teman ingin belajar, mungkin coba untuk lihat video ini sampai akhir ya. Nah, di sini ada batas-batasnya. Nah, ini batas kabupaten, ini batas desanya. Dan kita coba masukkan administrasi desa Kebumen ya. Oke, kita add. Nah, di sini sudah ada. Di sini batas-batasnya ini secara lengkap, secara penuh. Tapi kita cukup ambil saja di daerah Kecamatan Kutawinangun. Oh, kebetulan sebelumnya saya sudah melakukan pemotongan ya. Ini Kebumen by Kecamatan dan Kebumen by Desa. Ini yang masih kosongan yang ada di Inagio Portal, dan ini sudah saya lakukan pemotongannya. Nah, ini Kebumen secara lengkapnya, dan ini Kecamatan Kutawinangun. Nah, jadi kalau kita lihat Kecamatan Kutawinangun ini ini ada batas kecamatannya, dan di desa Kuarasan ini kita lihat ternyata di bagian selatan atau bagian bawah ini berbatasan dengan kecamatan lain, dan di sepanjang kanan kiri atas atau di sekelilingnya itu berbatasan dengan desa lainnya. Maka dari itu mungkin dalam melengkapi atau memperbaiki batas ini, kita perlu mengubah yang tadinya kita buat ini sebagai batas desa, terubah sebagai batas kecamatan, dan di sepanjang batas ini mungkin perlu kita buat atau digitasi batas administratif desanya dengan cara kita close dulu ya, kemudian kita klik editor, start editing, dan kita pilih batas administratif. Oke. Kemudian kita create fitur dan kita klik batas administratif, kita klik line, kemudian kita klik Kecamatan Kutawinangun dulu, kita cek di mana batas yang perlu kita tambahkan. Dan di sini ada, tapi biar lebih pas lagi, kita coba close dulu dan kita paskan di sini, dan kita nyalakan lagi dan kita hubungkan. Kemudian kita lakukan trace seperti yang kita buat sebelumnya juga. Nah, ini supaya batasnya lebih pas lagi, karena kadang bertumpukan gitu ya antara batas administratif di Google
art dengan batas administratif di Inagri Portal itu kadang berbeda. Makanya ini yang menjadi kendala kita dalam pembuatan peta. Ini untuk batasnya itu belum belum ada kesamaan secara menyeluruh. Jadi setiap file atau setiap data yang kita ambil itu berbeda-beda. Jadi ya mungkin teman-teman bisa jadikan acuan di mana batas yang akan teman-teman buat itu dengan cara ya mungkin tanya kepada perangkat desainnya atau survei secara langsung gitu ya. Nah, kita klik finish, kita tambahkan lagi di sini. Nah ini kita tutup dulu. Nah di mana tadi ternyata di sini di bagian pojok kita klik. Oke, kita ganti line dulu biar pas. Kemudian kita hidupkan lagi di kutahui ini, kita langsung hubungkan dan kita pilih trace dan lakukan seperti itu secara berulang ya sampai semua batas di kecamatan ini terdigitasi. Finish. Sederhana ini buat peta administratif. Ini kayaknya masih kurang, kita klik unduh saja. Jadi teman-teman jika ada kemauan dalam pembuatan peta, ingin belajar dan ingin mencoba, ya cukup ini aja latihan terus, pasti ya akan bisa. Tapi kalau teman-teman malas dalam latihan gitu ya, akan sangat sulit dalam belajar dan akan sulit dalam memahami dalam proses pembuatan peta ini sendiri. Yang penting ada kemauan dulu lah. Nanti kan setiap kesalahan, setiap kendala yang kita temui dalam pembuatan peta itu pasti bisa kita atasi. Oke, kita lakukan sampai akhir. Ini kalau pakai trace ini ya enaknya itu kita tidak harus klik-klik berkali-kali daripada pakai yang garis tadi. Kita coba ini, kita cek lagi. Oh ternyata di sana. Kita klik finish. Kita yang belum mana ini. Finish lagi. Finish. Nah kalau teman-teman nggak ingin menampilkan semua ya nggak apa-apa, cukup yang area yang tertampil di layout nanti ya. Tapi karena kalau pengen menampilkan semua seperti saya ini, ingin mendigitasi semua ya mungkin lebih baik barangkali nanti teman-teman ingin membuat peta administratif di desa lain, jadi tinggal memakai batas administratif yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita buat seperti saat ini. Nah ini sudah terdigitasi semua, tinggal batas kecamatannya saja yang belum ya. Jadi langsung kita beri penamaan simbologinya saja dengan cara klik yang di sini, kemudian kita tandai semuanya yang masih kosong. Kita coba cek terlebih dahulu, kita lihat ternyata sudah terdigitasi semua ya. Oh ternyata ini malah ketandai semua. Nah ini yang area yang belum ada batasnya tadi sudah ada, dan kita klik file kalkulator lagi dan kita beri nama batas desa. Klik OK. Nah kemudian akan muncul semua ya, dan kemudian setelah itu kita perlu beri batas di sekitarnya, di kecamatannya ini. Kita langsung ikuti garisnya saja, kita ikuti sampai semua area tergambarkan. Nah kemudian kalau semua area sudah
tergambarkan, tinggal kita berikan penamaan. Oke. Oke, semua sudah tergambarkan ya. Nah, ini sudah kita buat batas administratifnya, kita beri nama batas kecamatan. Klik OK. Nah, kemudian kita cek apakah di sekelilingnya ini ada batas kecamatan yang lain. Kita cek dengan dokumen kecamatan. Oh, ternyata ada, dan ini monggo silahkan dari teman-teman apakah mau masukkan saja atau tidak. Kalau misalnya tidak ingin memasukkan batas kecamatan di kecamatan yang lain, kita bisa cek di layoutnya dengan cara klik view, layout view. Nah, ini untuk memudahkan kita ya, biar nggak terlalu banyak dalam memberikan batas ya. Kita coba pilih ukurannya menjadi landscape dan kita klik back and print stop. Kita pilih di sini landscape atau mungkin klik sini kalau mau mengatur ukurannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita pilih yang letter atau ukurannya mau apa, kita klik saja OK. Dan kita klik di sini dan kita zoom. Zoomnya dengan klik yang ini. Nah, ternyata tidak ada ya, hanya cukup batas kecamatan saja. Nah, ini. Tapi ini ada tadi yang masih bertumpukan batas desa yang kita buat melalui layar tadi. Mungkin perlu kita hilangkan dengan cara view, layout view, data view. Kita hilangkan dengan cara klik. Nah, ini merupakan batas yang tadi kita buat dengan administratif di Google Earth. Nah, kita hilangkan dan kita buat baru di sini yang masih kosong ini, kita hubungkan. Nah, kita klik finish. Nah, kita beri nama batas desa. Kemudian klik stop editing, yes, dan kita lakukan simbologi lagi. Kemudian klik klik kanan properties dan kita pilih batas kecamatan. Nah, batas kecamatan ini biasanya garis titik-titik, garis titik 3 garis. Batas dusun tadi dengan yang agak kita nama 1, kita beri ukuran 1, dan batas dusun mungkin yang lebih renggang dan kita beri warna orange. Dan untuk batas kecamatannya kita buat seperti kaidahnya, garis titik 3 garis, kita beri ukuran 1,5 lebih tebal dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk batas administratifnya. Untuk kelengkapan lainnya mungkin di tutorial berikutnya karena ini sudah cukup lama durasinya. Jadi ini untuk tutorialnya kita buat ya untuk durasinya cukup lama karena kita berikan penjelasan kepada teman-teman semua biar dalam melihat video ini, dalam melakukan proses pembuatan yang nanti akan teman-teman lakukan itu lebih mudah. Mungkin jika teman-teman nanti mengalami kesulitan atau kendala bisa komentar dan mungkin akan kami bantu, atau mungkin nanti kita akan buatkan grup bagaimana cara pembuatan peta administratifnya. Jika video ini memberikan hal positif kepada kawan-kawan, kita akan coba bantu kawan-kawan semua. Tapi saya sarankan teman-teman semua like, komen, subscribe, dan nyalakan bunyi loncengnya supaya tidak tertinggal dari video-video menarik dari kami yang
yang seputar tentang perpetaan, atau mungkin nanti dari konten-konten lainnya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan peta administratif untuk keperluan skripsi, penelitian, atau bahkan keperluan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Sehat-sehat selalu. See you guys.